Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Israel merencanakan langkah strategis dengan melakukan transmigrasi warganya ke dataran tinggi Golan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan dari Suriah, meskipun para pejuang di sana tidak menunjukkan niat untuk berkonfrontasi langsung dengan Tel Aviv. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan, memperkuat Golan berarti memperkuat negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini. Ia menambahkan, kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menetap di sana. Dataran tinggi Golan sendiri telah menjadi sengketa antara Israel dan Suriah sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967, di mana Israel berhasil merebut sebagian besar wilayah tersebut dan mencaploknya pada tahun 1981. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa perkembangan terbaru di Suriah meningkatkan ancaman terhadap keamanan negara. Dalam rapat pemerintah, Netanyahu mengusulkan rencana investasi lebih dari 40 juta shekel, sekitar 178 miliar rupiah, untuk mendorong pertumbuhan demografi di Golan. Rencana ini disampaikan dengan mempertimbangkan situasi perang dan tantangan baru yang dihadapi Suriah, serta keinginan untuk menggandakan populasi di Golan, ungkapnya. Namun, keputusan ini menuai kecaman dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020, menggambarkan langkah ini sebagai upaya yang disengaja untuk memperluas pendudukan. Saat ini, sekitar 31.000 warga Israel telah menetap di dataran tinggi Golan, banyak di antaranya bekerja di sektor pertanian dan pariwisata. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi 24.000 warga Druze, yang merupakan minoritas Arab yang mempraktikkan ajaran Islam dan sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai warga Suriah. Di sisi lain, pemantau perang melaporkan bahwa Israel kembali menargetkan lokasi militer di wilayah pesisir Tartus, Suriah. Serangan ini dianggap sebagai yang terberat dalam lebih dari 1 dekade. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang menargetkan sejumlah lokasi, termasuk unit pertahanan udara dan depot rudal permukaan ke permukaan, lapor Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Ahmad al-Shara atau dikenal dengan nama Abu Muhammad al-Julani, pemimpin de facto Suriah, menegaskan bahwa Israel menggunakan alasan palsu untuk membenarkan serangannya. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru, karena fokus utama mereka adalah membangun kembali negara yang telah hancur akibat perang. Sejak kelompok Hayat Tahrir al-Syam, HTS, menggulingkan kekuasaan Assad, Israel terus melakukan serangan terhadap persediaan senjata strategi Suriah. Meskipun sebelumnya Israel menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk tinggal di Suriah, mereka mengklaim serangan tersebut sebagai tindakan terbatas untuk menjaga keamanan perbatasan. Dengan kondisi Suriah yang lelah akibat perang, prioritas saat ini adalah rekonstruksi dan stabilitas, bukan terlibat dalam pertikaian yang dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut, ujar Syara'a dalam sebuah wawancara. Ia menekankan bahwa solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan stabilitas, serta menolak petualangan militer yang tidak diperhitungkan. Dalam situasi yang semakin rumit ini, harapan untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tetap menjadi tantangan besar bagi semua pihak yang terlibat.